Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, tugas kami adalah membuktikan mengapa dunia A yang dunia dengan eksistensi Lano jauh lebih baik, aman, dan ideal untuk tumbuh kembang anak. Mari kita masuk ke setup kami juri. 1. Jenis mosi di sini yaitu mosi komparatif. 2. Spirit mosi di sini adalah menguji prioritas nilai. Kami percaya bahwa mosi ini meletakkan Lano bukan sebagai alat kekekangan, namun sebagai jembatan perasaan anak. Maka, titik pembuktian kami adalah yang pertama. Secara nilai, pemasangan Lano sebelum lahir dapat dibenarkan karena hak lindung anak ada di atas hak privasi mereka. Artinya, orang tua secara hukum dan moral adalah wali yang sah bertanggung jawab untuk memenuhi fasilitas ke anak. Yang kedua, isu ini mendesak dibahas karena metode pengasuhan konvensional di dunia B telah gagal total. Banyak anak yang mengalami depresi dan lain-lain hingga terjerumus ke dalam hal negatif seperti narkoba dan lain-lain. Artinya, dunia saat ini membutuhkan bantuan teknologi seperti Lano. Untuk apa? Untuk mendeteksi masalah itu tadi, krisis mental anak sebelum fatal. Mari masuk ke sifat dunia saat ini. Dunia pada mosi ini adalah dunia liberal modern. Artinya dunia ini menghargai pencapaian anak sejak dini, namun di sisi lain dunia ini menegaskan untuk menyelesaikan masalah tanpa merepotkan orang lain. Dan apa manifestasinya? Yang pertama, akses terhadap pemulihan psikologis sangatlah mahal. Artinya jika orang sakit, lingkungan akan memberikan bantuan sederhana saja. Lalu masuk ke poin di mana mosi ini terjadi. Mosi ini terjadi di lingkungan institusi keluarga yang modern, di mana orang tua sebagai pengasuh dan anak sebagai individu yang sedang berkembang. Aktor rentan di sini jelas, yaitu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka adalah individu yang belum dewasa yang masih bergantung pada keluarganya. Artinya, mereka butuh keselamatan dari orang terdekatnya, seperti keluarga dan teman dan lain-lain. Maka mereka membutuhkan teknologi Lano di dunia A sebagai jaringan penghantarnya. Siapa aktor yang bertanggung jawab di sini? Aktor yang bertanggung jawab di sini adalah orang tua. Di dunia status quo B, orang tua akan dihantui oleh ketakutan akan kegagalan pengasuhan anak, bukan? Maka, Lano hadir di dunia A untuk mengubah ketakutan tersebut menjadi kepastian penjagaan untuk anak. Mari kontekstualisasi kata kunci. Yang pertama, teknologi Lano. Lano tidak mengontrol tindakan anak, namun hanya membukakan informasi bagi orang tua tentang anaknya ingin apa dan lain-lain. Yang kedua, sebelum lahir hingga usia 18 tahun. Jangkauan waktu ini sangat krusial. Mengapa? Karena saat dipasang Lano sebelum lahir, agar orang tua memahami kepribadian anak sejak pertama mereka ada, sehingga dapat meminimalisirkan kesalahan pola asuh mungkin atau perasaan anak sejak dini. Dan mengapa Lano berhenti pada usia 18 tahun? Karena 18 tahun adalah batasan kedewasaan, yang artinya anak sudah bisa berkembang dan berpikir secara pribadi mandiri. Juri, kami memiliki argumen sebagai berikut. Yang pertama, batasan otomatis operasional Lano. Teknologi Lano diberikan secara terbatas, yaitu sampai usia 18 tahun. Artinya orang tua yang memilih memasang Lano, mereka sejak awal karena mereka memiliki kesadaran yang penuh tentang moral aktif yang terlibat dengan anak mereka. Yang kedua, batasan usia 18 tahun. Secara biologis, psikologis, dan hukum, otak remaja di bawah umur 18 tahun belum berkembang sempurna. Artinya, sebelum usia 18 tahun, anak memang belum siap memiliki pola pikir aktif dan diberikan tanggung jawab yang pasti. Maka, akses orang tua di sini berfungsi sebagai pengaman dan pengawas untuk anak. Dewan juri yang terhormat, mari kita letakkan pidato kami, tim pemerintah, untuk memenangkan debat ini.